Seperti yang kalian udah tahu, kalau si Something ini punya 3 serum niacinamide. Dan di video ini aku mau jelasin apa sih perbedaan tiap serum niacinamide-nya supaya kalian gampang nanti untuk milih mana serum niacinamide yang paling cocok sama kondisi kulit kalian. So, di sini produknya ada 3, yaitu Niacinamide Moisture Beet Serum. Terus yang baru ini adalah Niacinamide Moisture Sabi Beet Serum 5% dan 10%. Jadi perbedaannya yang baru itu ada 2 persentase niacinamide, yaitu 5% dan 10%. Sedangkan yang existing, yang lama, itu adalah 10% niacinamide-nya. Nah, kalau yang lama itu fokusnya tuh lebih untuk menjaga skin barrier kulit kita. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah kemerahan kulitnya, gatel-gatel, gampang teriritasi, sensitif, terus gampang berjerawat, karena ketika berjerawat itu kan kayak luka dan skin barriernya juga menurun. Nah, si niacinamide yang lama ini fokusnya benar-benar untuk menjaga skin barrier kita. Kalau efek mencerahkan itu lebih bagus yang baru, karena yang baru itu ada si Sabi Beet-nya, dan Sabi Beet itu adalah ekstrak kunyit yang fungsinya itu untuk mencerahkan kulit. Jadi di sini ada 2 key ingredients atau active ingredients yang fokus untuk mencerahkan kulit. Jadi kalau misalnya tuh aku pakai yang 10%, aku tuh langsung berasa dalam semingguan antara muka dan leher aku itu langsung rata gitu warnanya. Karena sebelumnya aku tuh nyadar muka aku tuh kadang tuh bisa kelihatan lebih gelap dibandingin leher. Jadi ketika aku cobain ini, waktu aku lagi trial and test buat review ke kalian, aku cobain dulu seminggu untuk serum brightening tuh aku stop dulu. Jadi aku pakai si Something aja. Itu aku langsung berasa. Jadi lumayan cepet efeknya. Sedangkan yang dulu itu tuh kelihatannya baru kayak sampai pokoknya di atas 3 bulan gitu aku baru ngerasa perlahan. Itu pun agak membingungkan kan ya, karena dalam 3 bulan nggak mungkin aku nggak pakai serum brightening lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencerahkan kulit nih, aku saranin kalian pakai yang baru. Nah, yang baru nih kan ada 2 persentasenya, 5 sama 10. Kalau aku pakai yang 10. Tapi sebenarnya dalam penelitian itu yang banyak dipakai adalah mulai dari 2-4% atau 4% gitu, aku lupa. Jadi sebenarnya kisarannya tuh di 5% aja tuh udah cukup, udah kelihatan. Jadi kalau misalnya kalian baru mau coba pakai niacinamide serum, aku saranin pakai yang 5% dulu. Bukan berarti semakin tinggi semakin bagus manfaatnya, makin kelihatan, enggak juga. Karena itu cocok-cocokan juga, balik lagi ke kulit orang masing-masing. Dalam pemakaian niacinamide, aku nggak pernah kulit aku tuh ngerasa ada tingling sensation, mau dari merek Something, mau yang lama, yang baru, ataupun merek lainnya. Nah, tapi aku sempat baca review postingan Kak Afi di story-nya, dia tuh sempat pakai yang 5% atau 10%, aku lupa. Yang baru yang ada Sabi Beet-nya, itu dia tuh sempat ngerasa ada cekit-cekit atau tingling sensation. Nah, itu yang seperti aku bilang, skincare tuh personal banget dan efeknya di tiap kulit bisa beda. Jadi kalau kamu ngerasain ada tingling sensation, ya bisa aja. Kalaupun enggak, ya bisa juga. Jadi maksudnya nggak ada kepastian apakah kamu akan merasakan tingling sensation atau enggak, harus dicoba sendiri. Nah, tapi yang terjadi adalah walaupun ada tingling sensation, dia nggak serta-merta ada kayak efek kemerahannya, jadi perih atau gatal tuh nggak. Jadi kayak cuma cekit-cekit saat awal pemakaian, tapi habis itu ya dia terserap dengan baik, dia hilang, habis itu ya reda gitu, nggak ada apa-apa lagi. Karena si Sabi Beet ini sebenarnya selain dia mencerahkan, dia juga punya apa ya, soothing atau calming effect. Terus dia kayak antioksidan juga, seperti kalian tahu punya tuh superfood untuk antioksidan. Jadi antioksidannya tuh kaya banget di dalam si kunyit itu. Dan di Sabi Beet ini juga ada antioksidannya. Nah, kalau yang lama itu kan lebih fokus ke skin barrier, ya kan aku bilang tadi. Apakah dia bisa mencerahkan juga? Jawabannya bisa, tapi seperti yang aku bilang dia tuh lebih lama gitu. Jadi kalau misalnya kalian fokus nggak mau nyerahin kulit, maunya cuma benerin skin barrier aja gitu. Karena ada gitu temenku yang dia tuh udah ngerasa muka gue nih udah putih banget gitu. Jadi kalau misalnya gue pakai skincare yang kayak brightening lagi atau mencerahkan, lama-lama muka gue tuh pucet karena putih banget gitu, dan gak nyambung sama skin tone lainnya di leher, di lengan gitu. Jadi dia maunya bener-bener nggak pakai skincare yang ada brightening atau efek mencerahkannya gitu.
Nah, itu kalian bisa pakai si moisture mana tadi? Si Niacinamide Moisture Bead Serum. Jadi yang versi lamanya. Jadi nggak masalah lama itu lebih jelek daripada yang baru, itu nggak kayak gitu. Tapi semuanya balik ke kebutuhan kulit kita. Kita butuhnya tuh maunya yang mana. Nah, terus yang aku perhatiin lagi perbedaannya adalah kalau yang dulu itu tuh dia kandungan utamanya adalah water, aqua. Tapi kalau misalnya kalian cek ingredients niacinamide serum yang baru, dia itu pakai banyak banget Centella asiatica extract. Jadi di dalam si serum niacinamide something yang baru ini, baik yang 5% ataupun 10%, dia ada Centella asiaticanya juga gitu. Jadi bantu soothing kulit kita juga. Walaupun memang kayak tetap bisa ada efek tingling seperti yang dirasain Kak Afi, tapi it's good to know aja, tahu kalau ternyata di dalam situ tuh ada Centella asiatica juga yang bantu nenangin kulit kita. Nah, nggak lama setelah si serum niacinamide something yang baru ini launch, ada yang nanyain ke aku di DM, kenapa yang dia beli tuh warnanya kuning? Apakah emang kayak gini? Apakah serumnya rusak? Soalnya dia kayak berubah warna gitu loh, jadi kayak agak kekuningan kalau dibandingin sama serum niacinamide yang lama. Nah, jawabannya pas aku terima, itu tuh memang dua-duanya tuh kuning, agak kekuningan. Dan kalau kalian ingat-ingat lagi, sabibit yang aku sebut itu kan sebenarnya dari kunyit. Nah, aku nggak ngerti apakah ada efek itu, karena kan kalau kunyit kan kuning banget ya. Jadi kalau misalnya aku bandingin, aku jajarin nih serum yang lama sama yang baru, memang yang baru itu agak sedikit kekuningan, tapi itu bukan oksidasi atau rusak di perjalanan, karena aslinya memang warna serumnya itu lebih kuning gitu. Dan ini udah aku konfirmasi ke pihak something yang officialnya juga. Dan yang terakhir, ini aku mau kasih tips ke kalian cara penggunaan serum niacinamide-nya something yang baru aku terapin sekitar sebulanan. Jadi ini aku tahu tipsnya dari Kae, yaitu untuk mencampur face oil ke dalam toner ataupun serum. Jadi nggak ke moisturizer aja, tapi ke toner dan serum. Itu bisa digabung. So, aku coba ke si serum niacinamide something ini, hasilnya wow, enak banget. Kalau misalnya kalian biasa ngerasain si something ini tuh kayak lembabnya nggak sampai long lasting lama banget, kalau dicampur sama face oil tuh jadi kayak ekstra banget lembabnya. Jadi udah mencerahkan, udah jadi ngejagain skin barrier kita juga, dan melembabkan banget. Karena tuh dia bakal jadi emulsion. Jadi ketika kalian aduk dengan rata, dia tuh bakal jadi kayak susu gitu keputihan. Kalau face oilnya ada oren-orennya kayak rosehip oil, itu dia juga bakal berubah warnanya. Tapi jadi nggak transparan gitu. Pokoknya jadi kayak emulsified gitu. Dan face oilnya juga menyerapnya tuh lebih bagus banget ke kulit. Jadi tuh kayak apa ya, nggak berminyak di atas kulit, dia benar-benar terserap ke kulit. Makanya nggak ada rasa greasy atau berminyak pas kita sentuh, karena dia terserapnya tuh lebih bagus ke kulit kita. Jadi keduanya, si face oilnya terserap dengan baik, si serumnya juga terserap dengan baik gitu. Kalian cobain deh, itu enak banget. So, yeah, I think that's all untuk sharing hari ini. Semoga jelas dan kalian gak bingung lagi buat pilih serum niacinamide yang cocok buat kulit kalian. So, yeah, I'll see you guys on my next video. Bye! For the record.